Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMO, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam program Podcast TV Show, di mana kita bakal ngobrol asik panjang lebar tapi nggak pakai boring. Pokoknya cuma di sini tempatnya. Nah, seperti biasa setiap harinya pasti ada tema-tema yang berbeda. Untuk hari ini temanya cukup menarik, terutama di kalangan milenial saya rasa, karena tema kita akan membahas tentang komik, tapi khususnya tentang komik Islami. Dan tentu aja saya nggak sendiri. Saya udah bersama dengan Mas Taufik Yunanto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Sehat keluarga. Kebetulan saya kalau sama Mas Taufik biasa manggilnya Mas Ipot ya Mas ya. Yeah. Jadi biar kita lebih akrab, saya kasih tau dulu. Pokoknya saya manggil nanti sama Mas Ipot. Kita bakalan ngobrol panjang lebar seputar tentang komik Islami. Karena kebetulan sekali Mas Ipot ini kurang lebih udah 20 tahun lebih ya Mas ya, berkecimpung di dunia komik. Wah, ini pasti sejarahnya panjang lebar, nanti kita akan bahas. Dan kalau ternyata Muhammadiyah sendiri ternyata punya komik Islam, terutama komik yang membahas tentang Ahmad Dahlan. Nah, ini saya ngomongin tentang komik, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak membahas tentang sejarah komik itu sendiri gitu. Jadi dari awalnya sendiri, kalau yang sepengetahuan Mas Ipot nih, sejarah komik itu dulu seperti apa sih Mas? Sejarah komik, khususnya komik di Indonesia. Itu sebenarnya termasuk lama juga ya, tertua juga ya. Udah sekitar tahun 30-an tuh komikus Indonesia tuh sudah muncul. Dulu namanya Pak Zamnuddin sama itu orang Medan ya, komikus Medan. Dimulai dari sana, lalu kemudian ya udah pasti mereka mengikuti perkembangan komik yang ada di luar ya, khususnya di Amerika dan di Eropa. Ketika mereka melihat bahwa penyampaian cerita dengan visual itu jadi lebih menarik, maka mereka juga mulai menerapkan dengan kisah-kisah dongeng di Nusantara ini untuk diangkat jadi sebuah komik. Itu dari tahun 30-an. Oke. Kalau aku pribadi, aku selalu ingat kalau ngomongin komik Indonesia tuh biasanya ngebahasnya tentang pahlawan-pahlawannya dia zaman dulu. Kalau yang paling terkenal mungkin Gundala ya. Ya, itu kan salah satu komik Indonesia yang terkenal. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya sepengetahuan Mas Ipot sendiri gitu, kalau zaman dulu sama zaman sekarang, perbedaan komik yang paling terasa banget itu apa Mas? Yang paling terasa memang dari sisi industri sama tim produksinya ya. Zaman dulu itu semua dikerjakan sendirian. Ya, cerita sendiri, gambar sendiri, sampai mereka datang ke penerbit juga sendirian. Dan yang lebih memang ya sedikit ironi adalah komikus-komikus zaman dulu tuh tidak memikirkan hak cipta, royalti. Dan akhirnya kebanyakan dari mereka ya tuanya itu hidupnya nggak setenar komiknya gitu ya. bener. Gitu. Jadi itu perbedaan yang paling kerasa ya. Dan memang ada genrenya ya dari awalnya tuh dulu muncul itu komik tentang wayang. Kemudian era wayang usai, kemudian diganti tema romans, percintaan. Baru abis itu muncul tema superhero. Ada Gundala, ada Godam. Kemudian tema itu selesai, tema silat. Nah, itu ada Si Buta dari Gua Hantu diwakili dan yang lain. Sampai akhirnya tahun 80-an Mati Suri, komik Indonesia. Pernah ya ternyata Mati Suri. Dan ketika Mati Suri itu diisilah oleh komik-komik Jepang. Tahu nggak sih Mas, maksudnya Mati Suri itu kan pasti ada sebabnya gitu. Saya pribadi penggemar komik Indonesia, jujur aja saya membacanya juga nggak banyak gitu. Tapi kalau menurut kacamata dari Mas Ipot sendiri gitu, kenapa waktu itu bisa sampai Mati Suri? Apakah karena jalan ceritanya yang monoton itu saja gitu, atau seperti apa? Iya, pertama karena tadi dari sistem kerjanya yang tidak efektif ya, tidak seefektif komikus-komikus Amerika dan Jepang. Karena mereka di sana ada pembagian tugas, penulis cerita sendiri, bahkan sketsa sendiri, peninta sendiri, pewarna sendiri, sampai penulis teks sendiri. Di balon katanya itu sendiri. Ya. Nah, di Indonesia itu dikerjakan semua sendiri. Akhirnya ketika mereka jenuh, idenya kosong, ya sudah gitu ya. Apalagi mereka kan nggak dapat royalti, jadi tidak ada dorongan motivasi bener-bener untuk terus berkarya. Gitu. Seperti itu. Berarti kalau dipikir, setahu Mas Ipot deh gitu, kalau dulu berarti proses produksi itu berapa lama ya? Sepanjang itu dikerjakan sendiri gitu?
Ya macam-macam dulu. Saya kenal ada satu komikus itu beliau bisa sehari itu 5 halaman ya per hari ya. Itu udah paling banyak ya, paling cepat banyak, ya. Paling cepat. Dan ya ya karena dulu kan kebanyakan komik itu juga cetaknya hitam putih ya. Dan secara kualitas visual juga tidak terlalu dikejar seperti sekarang. Jadi yang penting karena tadi karena mereka tidak ada royalti, mereka menyerahkan baru dibayar, jadi mereka kejar bayaran itu aja sebenarnya. Nah itu tadi sempat mati suri, tapi akhirnya mengalami kebangkitan kembali gitu. Ya, kebangkitan kembali itu titik tolaknya tuh kalau sepengetahuan Mas Ipot itu apa, Mas? Titik kebangkitannya itu dimulai dari teman-teman komikus Bandung yang tergabung di Komik Nasional atau KIN. Mereka menerbitkan komik judulnya Carok ya. Carok, kemudian ada juga mereka bikin Kapten Bandung dan lain sebagainya. Nah itulah akhirnya yang membuat anak-anak muda di saat itu tuh sekitar tahun 95 ya. Ya, yang merasa bisa gambar mereka, wah kita bikin komik lagi nih. Kembali menikmati lagi. Dan akhirnya kita tahun 97 kita bikin namanya eventnya Pekan Komik Nasional. Terus sampai 2005 lah. Dan itu pemerintah juga ikut mendukung. Pemerintah akhirnya membuat Pekan Komik dan Animasi digabung. Itu pertama tahun 98. Jadi kita duluan 97. Di UI, di Fakultas Sastra UI. Kemudian tahun 98-nya Dirjen Kebudayaan ikut mensponsori acara Pekan Komik dan Animasi Nasional. Ngumpulin teman-teman yang memang masih ingin berkarya, berjuang di dunia kreatif itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita ngebahas tentang komik Islam itu sendiri. Kalau menurut Mas Ipot gitu ya, penikmat komik itu siapa sih, Mas? Ya, kalau untuk di Indonesia ya khususnya karena memang tadi terjadi mati suri, mindset komik itu memang masih untuk anak-anak ya. Tapi penggemar komik yang tua ini juga sebenarnya masih itu menunggu masih menunggu komik-komik yang ada ini untuk mereka beli gitu ya. Nah ini di segmen 2 kita akan ngebahas tentang komik Islami yang Mas Ipot udah buat banyak sekali. Ini salah satu contohnya di depan saya beberapa. Tapi saya juga mau ngasih tahu, Mas, ini episode ini saya mau ngasih tantangan spesial. Kebetulan narasumber saya sebelumnya saya belum pernah nantang ini. Ini baru Mas Ipot ya saya tantang. Dimulai dari segmen pertama di sebelum kombrek ini, boleh nggak sih Mas gambar? Nanti kita akan lihat hasilnya di akhir segmen karya Mas Ipot secara langsung di podcast TV Show. Nah, kita akan ngebahas lagi lebih dalam seputar komik Islami dan Mas Ipot juga akan bersiap-siap untuk membuat karikatur di belakang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show.